Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih tetap diberikan perlindungan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul atau secara online untuk belajar bersama tentang lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Jadi ini saya diamanai untuk mengampu kelas F dan G untuk mata kuliah ini. Jadi nanti ada sesi perkenalan, mungkin tidak banyak yang kenal dengan saya karena saya aslinya adalah dosen bisumnya itu adalah di hukum ekonomi syariah di FAI. Jadi diminta untuk mengajar di prodi ekonomi pembangunan. Ini sekilas tentang saya. Jadi nanti maka ada istilahnya tak kenal maka tak aruf, jadi kita harus perkenalan dulu sebelum kita bisa berpanjang lebar, karena banyak sekali setelah perkuliahan kemarin yang di EP pembangunan itu ngiranya itu saya perempuan, berarti dia tidak pernah dengar videonya, tidak pernah berinteraksi, maka masih ada yang mengira itu saya perempuan. Jadi nama saya Nur Rizky Febriandika, bisa dipanggil Pak Rizky, dan di dosen yang mengapu di kelas lain itu juga ada namanya Bu Rizky. Jadi Bu Rizky sama Pak Rizky, kalau Bu Rizky itu pakai Y, kalau saya pakai I, Bu Rizky, Pak Rizky. Sekilas tentang saya itu ambil dulu juga alumni UMS, S1-nya di PAI UMS, ambil hukum ekonomi syariah di UMS dari tahun 2012 sampai 2015, sekitar 3 tahun. Dan saya mendapatkan beasiswa, itu beasiswa dari Pondok Sobron, sehingga dapat kuliah gratis di HES UMS. Kemudian saya melanjutkan S2 saya menggunakan beasiswa LPDP. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang pengen tanya-tanya soal LPDP bisa, atau punya keinginan untuk lanjut studi di luar negeri atau dalam negeri menggunakan beasiswa LPDP. Jadi saya LPDP-nya itu di UNER S2, ambilnya Magister Sains Ekonomi Islam dari tahun 2012-2020. Kemudian dapat tawaran beasiswa dari UNER untuk menempuh double degree. Ya, sekarang juga sepertinya Taiwan juga bekerja sama dengan UMS. Tidak tahu apakah di FEB juga sudah bekerja sama atau belum. Itu dia di sana melakukan program double degree, dan saya salah satu double degree yang di UNER dan di Taiwan. Saya ambilnya, kalau di Taiwannya ambilnya MBA-nya atau Master Business Administration di Asia University. Ini saya, IG saya, WhatsApp saya, dan saya kebetulan diamanai menjadi direktur Pondok Sobron. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, mau apa, ada konsultasi, ada masalah yang perlu diurus, bisa langsung datang ke Pondok Sobron. Jadi informasi tambahan, bagi saya juga termasuk yang hobi menulis dan aktif dalam kegiatan penulisan, karya tulis ilmiah. Saya dulu pernah ikut BIMLAS juga waktu jadi mahasiswa sampai nasional, ikut KTI juara internasional di Mesir, ada yang di Pakistan, ada di Yaman, ya seputarnya tentang ekonomi Islam sih. Nah, jadi nanti kalau kalian tertarik bisa untuk konsultasi, dan nanti bagi yang bisa publish otomatis nilainya langsung A, dan ada reward pribadi dari saya bagi yang ingin untuk ini. Dan sekedar informasi, kakak tingkat kalian tuh ada yang sudah untuk ya aktif penulisan, walaupun saya ini besoknya itu HES, tapi juga saya kalau ada mahasiswa EP yang suka menulis, yang suka ini juga saya mau untuk membimbing, tapi bukan membimbing skripsi ya, membimbing penulisan atau ikut lomba-lomba. Nah, kakak tingkat kalian itu ada yang namanya Ayu Ningtyas, itu juga sering masih aktif komunikasi dengan saya. Itu juga kita bimbing, kita arahkan. Alhamdulillah itu ada 3 jurnal yang insya Allah terbit. Yang jelas sudah terbit itu Sinta 3, terus Sinta 2 sedang proses, terus satunya lagi juga sudah proses. Itu dalam satu semester itu cukup produktif, hampir 1 tahun lah produktif. Jadi nanti kalau misalnya ada yang tertarik bisa langsung komunikasi atau konsultasi dengan saya. Nah, ini kalian melihat ini ada SK rektor, ada edaran lah ya. Jadi sampai video ini dibuat belum ada keputusan resmi dari prodi maupun dekanat terkait teknis perkuliahan. Maka sampai ada
informasi yang jelas terkait itu, karena banyak persiapannya dan mungkin ada mahasiswa yang menolaknya, maka sementara perkuliahannya akan online sesuai dengan aturan yang saya bikin ini. Jadi nanti kalau misalnya sewaktu-waktu ada perubahan, maka kita akan beradaptasi lagi tatap muka. Nah, ini perkuliahan online tuh perkuliahan dilaksanakan secara online tanpa ada pemberitahuan. Jadi nanti tua kelas diharapkan mengkoordinir kelasnya dan nanti WA saya ya, dan dibuatkan grup WA per kelasnya masing-masing. Nah, nanti kalau misalnya ada nilai pas di akhir perkuliahan ada nilai yang tidak sesuai, disediakan waktu maksimal 1 minggu setelah nilai keluar untuk menghubungi dosen pengampu. Nah, presensi berdasarkan pengisian absen di psikologi. Nanti akan saya jelaskan teknis perkuliahannya. Jadi gini, minimal ketidakhadiran, ini harusnya minimal kehadiran ya. Minimal ketidakhadiran itu adalah 4 kali. Jadi intinya adalah kalau misalnya kalian hadir di bawah 10 kali, maka nilai UAS kalian akan dipotong. Misalnya kalau kalian datangnya cuma 9 kali, maka nilai UAS kalian akan dipotong berapa sekian persen. 10%. Potong 10%. Nah, kalau misalnya kok di atas 10 kali itu ya aman-aman saja, 11, 12, 13 bersamaan. Nah, tapi dengan catatan ini harus absen. Absen di bawah 10 masih bisa ikut UAS karena beberapa aturan kalau yang offline itu kan kalau yang di bawah 10 itu tidak boleh ikut UAS. Nah, ini tetap boleh ikut UAS tapi nilainya dipotong gitu aja. Nah, untuk pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu dianggap masih penyesuaian dan adaptasi. Jadi misalnya ada yang revisi, ganti kuliah, di kelas, pindah kuliah, pindah dan lain sebagainya, itu masa adaptasi. Jadi ada transisi di situ. Maka absennya dibonusin semua masuk. Tapi kalau yang tercatat absennya cuma 3 kali doang, yang bonus itu maka nilainya saya otomatis kosongkan karena tidak ya anggap tidak mengambil perkuliahan. Jadi nilainya daripada saya kasih nilai jelek, maka saya kosongkan karena tidak dianggap tidak memenuhi syarat untuk perkuliahan. Ini ada form penilaian format Excel-nya. Jadi nanti saya itu untuk pengisian nilai presensi itu 10%, UTS ini contoh ya, UAS tugas 1, tugas 2 ya, ini totalnya 100% menghasilkan hurufnya. Jadi walaupun tugasnya online bukan berarti kok keringanan itu bukan berarti itu menuju ke tidak adilan. Kenapa kok saya katakan tidak adil? Karena ketika semuanya dinilai baik semua, lantas apa bedanya orang yang kuliah serius, orang yang rajin hadir yang ada dengan orang yang nggak pernah ngerjain tugas? Oleh sebab itu, keringanan ini yang dimaksud adalah keringanan yang berkeadilan. Orang yang ikut dan orang yang tidak ikut kuliah, tentu saja nilainya harus beda dong. Orang yang ngerjain tugas dan tidak ngerjain tugas harusnya nilainya beda dong. Oleh sebab itu, jangan sampai kalian salah kira. Tidak tahu kalau ada dosen lain yang gampangin nilai atau ngasih nilai asal-asalan. Nah, saya bukan dosen yang itu. Saya mau mengoreksi setiap tugas kalian, UAS kalian, UTS kalian, keaktifan kalian, presensi kalian. Jadi nilainya adalah akumulasi dari itu semua. Jangan tiba-tiba protes, Pak saya masuk semua Pak, tapi tidak mengerjakan UTS UAS. Gak mungkin. Anda dapat nilai bagus. Pak ada dosen yang lain juga Pak, saya nggak ikut UTS UAS, tapi nilai saya tetap bagus. Jangan samakan saya dengan dosen itu, karena saya menggunakan aturan yang sesuai diperintahkan oleh rektorat seperti itu. Maka ini adalah skema penilaiannya. Kemudian itu adalah contoh Excel-nya. Perkuliahan nanti berupa materi dari dosen dan tugas-tugas. Nanti materinya di psikologi. Nanti untuk pertemuan kedua, ini kan begini pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua next meeting, nanti saya akan mengadakan sesi Zoom. Jadi nanti khusus untuk pertemuan kedua akan ada sesi Zoom nanti untuk tanya jawab bagi yang belum jelas atau ada yang ingin apa dan lain sebagainya nanti dijelaskan di sesi Zoom pertama seperti itu. Nah, ini untuk keterlambatan maksimal 30 menit. Enggak.
Jadi ini khusus saya mungkin berbeda dengan dosen-dosen yang lain memakai open learning karena saya open learning dianggap kurang bisa merepresentasikan kemampuan dan keaktifan mahasiswa, maka saya menggunakan psikologi secara personal ya. Setelah lama mengevaluasi, saya memutuskan untuk tetap menggunakan psikologi. Absen terlambatan 30 menit. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika perkuliahan mulainya jam 8.20, maka kalian ya absennya di jam 8.20 sampai jam 8.50 maksimal. Lebih dari jam itu dianggap tidak absen. Oleh sebab itu, khusus waktu itu saja mohon absen. Ikhtiar atau usaha kalian untuk absen itu akan saya beri nilai sendiri gitu. Walaupun videonya kalian tontonnya besoknya sorenya nggak ada masalah, yang ini kalian tonton dalam 1 minggu itu karena nanti ada tugas, ada yang lain sebagainya, nanti kelihatan siapa yang nggak nonton. Nah, oleh sebab itu mohon untuk 30 menit, maka 3 minggu pertama ini mohon untuk digunakan untuk beradaptasi. Contoh teknis perkuliahannya ya. Contohnya adalah ini mata kuliah kelas F ya, kita presensi, klik ada presensi, forum diskusi, udah materi pembelajaran, ini bisa di-download PPT-nya, materi perkuliahannya. Nanti juga ada modul, kalau di Zoom ada sesi Zoom-nya. Nah, kita tinggal klik presensinya. Ingat, yang ditulis adalah NIM-nya dulu, klik NIM, kemudian NIM misalnya berapa H, bla 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 bla, nama kalian, kemudian kan post H7776, nama kalian misalnya Martono, kemudian kan post di sini. Nanti maka bisa kelihatan orang yang absennya di luar waktu maka tidak akan dihitung absen, atau yang di sebelum waktunya juga nggak boleh. Kalau waktunya jam 8.20, 8.20, jangan absen jam 7, itu nggak dihitung. Kalau udah terlanjur gimana Pak? Ya absen lagi, sesuai waktunya. Gitu. Contoh saja. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah contohnya. Ini nanti ada forum diskusi, bisa digunakan untuk tanya-tanya, atau misalnya pemilihan ketua kelas. Nanti tolong dipilih ya ketua kelasnya di sini forum ini. Kemudian ini video materi pembelajaran tinggal diklik, kalian tonton, link ke YouTube. Nah, bagi yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis kalau kata YouTubers. Tapi kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Saya nggak maksa. Kalau subscribe ya lebih baik. Nah, lanjut kemudian absen sesuai jadwal perkuliahan, tidak boleh sebelum atau sesudah. Ini kecuali bagi yang ikut sesi Zoom tersinkronisasi. Ini yang Zoom tersinkronisasi itu masih dalam penggodokan, jadi tidak. Jadi khusus untuk 1 semester ini perkuliahannya adalah menggunakan video psikologi. Nanti kalau misalnya ada beberapa sesi Zoom akan saya sampaikan sebelumnya, jadi nanti kalian bisa mengikutinya. Kemudian disarankan menggunakan alarm agar ingat untuk perkuliahannya. Jangan menyalakan sinyal dan alasan lupa. Jadi kalian harus berangkat, niatkan diri Anda, kemudian pergi ke tempat cari sinyal. Jangan cari alasan untuk tidak absen. Kemudian jika melewatkan pertemuan atau tidak absen, kalian itu tidak boleh mengikuti kelas lain. Misalnya kalian lupa, Pak, saya nggak ikut kelas F, saya mau ikut kelas absen di kelas G yang jamnya sekian, itu tidak boleh. Kalau offline bisa, kalau online tidak boleh ya. Dalam kondisi tertentu izin itu diperbolehkan dengan catatan izin sebelum perkuliahan. Kalau setelah perkuliahan namanya pemberitahuan dan tidak diterima. Bisa saja nanti bikin alasan, Pak saya ini, padahal itu sebenarnya bohong. Maka kalau memang izin memang ada halangan, uzur syar'i, boleh izin WA saya sebelumnya, maka nanti akan diizin ketua kelas juga, nanti akan diproses. Kalau hal-hal tertentu yang mendadak maka kita maklumi, misalnya ada bencana alam, meninggal atau dan sebagainya, maka ini kantum bisa menghubungi saya seperti itu. Nah, ini adalah nanti materi perkuliahannya, materi pertama, 2, ketiga, 4, 5, dan 6 dan seterusnya. Nanti akan pertemuan selanjutnya saya akan share RPS-nya, atau nanti sekarang sudah bisa antum akses RPS-nya
perkuliahannya bagaimana, nanti saya upload semua materinya di psikologi, atau kalau nggak minggu depan bisa antum semua akses. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di minggu depannya lagi, nanti akan saya bahas satu persatu. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.